Ya, kembali lagi di Solusi SDM-nya MSI, Maktri Solusi Integra. Pagi ini kita kedatangan seorang ibu yang sangat cantik di depan saya ini, Ibu Andina Perwitasari, seorang ex-RGA Manager dari Sentral Sari Prima Sentosa atau yang kita kenal dengan Cleo, seperti itu. Nah, pagi ini kita akan membahas seputar learning development di Cleo itu sendiri. Jadi mungkin Ibu Andina ya, panggilannya Ibu Andina, mungkin boleh diceritakan Bu, selama dari mungkin pra pandemi sampai sekarang post pandemi itu kira-kira ada pergeseran konsep nggak Bu tentang learning and development di perusahaan Ibu? Oke, kalau pergeseran konsep pasti ya. Kalau dulu kita banyak offline gitu ya, saat ini semuanya online dan semua level yang ada di perusahaan kalau dulu masih belum terlalu concern dengan develop dirinya gitu ya, masih belum terlalu concern dengan belajar gitu ya. Kalau saat ini semua level yang ada di perusahaan sudah melek mata bahwa mereka harus belajar gitu, karena dengan pandemi itu sebenarnya salah satu berkahnya adalah semua orang yang ada di perusahaan itu jadi jadi memikirkan peran apa yang bisa dia lakukan untuk perusahaan supaya perusahaan tetap ada, tetap eksis, tetap tumbuh gitu. Oh, jadi berlomba-lomba justru antusias ya untuk memberikan kontribusi lebih gitu ya. Karena kan di Cleo ini mau pandemi ya, waktu pandemi itu banyak perusahaan yang mengurangi gajinya, ya, betul. Gitu ya. Tempat kita ini tidak mengurangi gaji sepeser pun, THR juga dibayar penuh, gitu ya. Dan kenaikan gaji juga berjalan. Oh, masih ya? Masih. Jadi kalau kita nggak ngasih kontribusi itu rasanya seperti kok kurang ajar gitu ya. Iya, benar-benar. Di tengah pandemi, di saat orang lain turun, kita justru bertumbuh. Kalau kita tidak mendukung perusahaan dengan segala strateginya gitu ya, rasanya dan our best gitu ya. Dan perusahaan juga tidak mengurangi hak kita sedikit pun gitu ya. Itu akan menjadi suatu hal yang nggak layak lah ya untuk kita lakukan gitu. Baik, untuk implementasi learning development tadi kan ada yang online atau offline gitu ya Bu ya. Kalau sekarang implementasinya mungkin boleh dijelaskan secara rinci di sales atau back office gitu Bu, silakan. Kalau di sales itu kita ada review, kalau dulu sebelum pandemi itu nggak ada tuh cerita kita review setiap minggu, dikumpulkan semua ASM-nya, area sales, kemudian regional manajernya, kemudian mereka concern dan mereka tahu bahwa sekarang posisi area saya seperti ini. Kalau dulu mungkin tidak seintens ini gitu ya. Kalau sekarang itu betul-betul intens. Jadi mereka betul-betul tahu rapotnya setiap minggu, tahu rapotnya, pergerakannya hariannya dia tahu, progresnya tahu. Jadi mereka akan cepat untuk melakukan antisipasi dan strateginya yang diterapkan untuk di area itu apakah berjalan atau tidak. Jadi proses itu berjalan. Teman-teman sekarang di sales manager itu betul-betul menerapkan yang namanya PDCA gitu ya, plan do check action, plan lagi do check action. Kalau dulu mungkin hanya sekedar ya tahu itu plan do check action gitu. Kalau sekarang benar-benar dilakukan. Jadi setiap minggu dia akan tahu rapotnya, per hari dia akan tahu rapotnya. Oh, yang bertumbuh di sini. Oh, yang kurang di sini, kan gitu ya. Jadi itu yang membuat Cleo menjadi survive. Itu yang membuat Cleo di masa pandemi justru bertumbuh. Karena itu yang ditumbuhkan gitu. Nah, terkait dengan tadi implementasi ada PDCA yang sekarang makin intens, itu ada pengaruh nggak Bu ke budgeting untuk menjaga konsistensi implementasi program itu? Budgeting apa nih? Budgeting untuk implementasi program sales maksudnya? Iya. Atau training atau kalau training sih nggak ada impactnya ya, karena kan kita internal. In-house ya, kita betul-betul in-house. Kita betul-betul pakai bahwa seorang leader itu harus bisa mendampingi anak buahnya. Karena kan tidak, kalaupun kita mengambil dari luar itu mungkin untuk posisi-posisi tertentu seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi khusus untuk teman-teman sales itu benar-benar internal. Karena ujung tombak kita kan teman sales ya, gitu. Kalau di Sentral Sari ini ujung tombaknya itu teman-teman sales. Jadi mereka yang harus betul-betul di dalam tanda kutip di treatment, di service seperti apa supaya ya namanya dalam tanda kutip ya dalam mesin uangnya SPS kan gitu ya. Jadi ya gimana caranya mereka bisa nyaman, bisa happy ada di perusahaan dan
sudah gitu ya. Kalau dari luar itu untuk teman-teman sales ini agak kurang nyampe gitu ya, agak kurang masuk karena mereka justru melihat sosok leadernya. Karena leadernya ini yang dilihat dia terjun langsung, dia tahu kondisi pasarnya, seperti itu sih. Ya Bu, terkait tentang ada implementasi L&D, ada 70-20-10. Nah mungkin kita bisa tahu nih di SPS sendiri itu implementasinya bagaimana Bu? Oke, kalau seperti yang saya cerita tadi 70-20-10 itu saya tidak pernah menerapkan nama itu, gitu ya di SPS itu. Intinya kalau di SPS itu skillnya nomor satu, gitu ya. Skill, kemudian knowledge dan attitude. Nah kalau kita bicara 70-20-10 saat ini yang sudah kita memang sudah menerapkan itu, gitu ya. Kita memang sudah sangat menerapkan itu, hanya tidak dinamai 70-20-10 itu. Secara tidak langsung aja itu ya Bu terlaksanakan. Dan itu cukup efektif ya? Sangat efektif sekali karena kalau kita bicara orang sales kalau terlalu banyak di belakang meja dia nggak konsep. Orang sales kalau terlalu banyak di dalam kelas dia tidak akan membuka pasar yang baru. Nah, itulah fungsinya dia, skillnya harus nomor satu. Jadi di lapangannya OJT-nya ya gitu ya, OJT-nya itu harus sangat berjalan. Kalau di tempat kita itu sales pertama kali pasti OJT dulu, kemudian kita akan evaluasi selama OJT itu. Setelah OJT kita akan evaluasi lagi, ada impact setelah OJT sampai setelah training evaluasi itu kita akan lihat hasilnya dari training evaluasi tadi. Jadi seminggu ya, seminggu dia OJT. Setelah seminggu itu kita review, maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan, karena kan kalau sedikit-sedikit juga agak kurang efektif ya, gitu ya. Jadi kita mengumpulkannya sekitar satu kali training itu sekitar orang minimal orang 150 minimal itu 150 seluruh Indonesia begitu ya. Jadi 1 minggu mereka praktek atau maksimal 1 bulan, kemudian kita trainingkan. Setelah itu kita lihat evaluasi di 2 bulan berikutnya. Untuk yang tadi implementasi yang sudah dijelaskan tadi Bu, itu ada kendala apa sih? Misalnya tadi kan ada harus dievaluasi lagi, terus nanti dilihat lagi hasil evaluasinya. Itu kendala apa sih Bu dalam melaksanakan kegiatannya itu? Kendalanya kalau kita sekarang ini lebih ke gini, kendalanya lebih kepada faktor eksternal ya. Contoh misalnya ya, waktu training itu tidak terdeliver dengan baik karena sinyalnya nggak bagus, kan gitu ya. Secara online ya? Iya, karena secara online kan kita kumpulkan semua satu Indonesia, jadi satu direkturnya turun sendiri untuk ngasih training. Tidak semua menerima dengan sama, kan begitu kalau kita bicara online. Ya. Itu lebih ke kendala eksternal sih, tapi kalau internalnya sih nggak ada masalah sampai sekali. Nah selain tadi kita fokusnya lebih ke sales ya Bu, karena sebagai ujung tombak tadi. Nah itu untuk pengembangan atau program pengembangan di SPS sendiri untuk mencetak kader itu gimana Bu? Untuk sebagai calon leader? Kalau yang dari sales itu gampang kita lihatnya ya. Misalnya dia dikasih target itu selama sekian bulan misalnya, selama sekian tahun bagaimana hasilnya. Nah itu sudah kriteria pertama untuk dia masuk sebagai kotak untuk satu checklist satu checklist untuk dia menjadi leader gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pertama masa kerjanya dia, kita lihat masa kerjanya. Kemudian yang kedua kita lihat prestasinya selama dia bekerja, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga kita lihat attitude-nya selama dia bekerja. Nah setelah itu semua terchecklist gitu ya, barulah dia dikandidatkan sebagai calon leader. Terus ketika seseorang sudah ada Bu calonnya kita, nah itu dari perusahaan sendiri atau pihak SDM sendiri itu ada program khusus untuk pengembangannya atau dia diikutkan training atau apa gitu? Ya setelah kita kumpulkan leader-leader baru itu, calon-calon leader baru itu, ada proses training leadership. Iya, karena itu juga direktur saya yang turun sendiri. Langsung lagi in-house gitu ya? Dia sendiri yang turun, dia in touch ke teman-teman ini. Bagaimana memimpin, bagaimana seorang sales berubah menjadi seorang leader kan gitu ya. Gimana dia mimpin teman-teman salesnya kan. Kalau kita bicara leadership itu kita nggak bisa bicara hitam dan putih. Kan dia pasti butuh waktu
yang lama karena itu kan kaitannya sama karakter ya. Betul. Nah, gitu ya. Leader itu kaitannya sama karakter dan tidak bisa diukur sebulan 2 bulan gitu ya. Pasti butuh waktu. Nah, di awal pasti dasar-dasar leadership itu kita berikan. Setelah itu kita evaluasi. Kita evaluasi setelah 1 tahun dia menjabat, kita evaluasi bagaimana kondisi di cabangnya dia. Ada fraud nggak? Banyak fraud nggak kan gitu. Kalau nggak ada fraud, kemudian karyawannya juga anteng-anteng, itu sebagai indikator bahwa dia berhasil memimpin. Nah sekarang kalau kita bicara leadership, itu kan salah satu hal yang intangible ya. Nah, seperti yang Pak Aldi tadi bilang, susah ngukurnya kita nih. Leadershipnya orang ini bagus nggak, kita susah ngukurnya kan gitu ya. Salah satu cara yang saya terapkan adalah mengukur leadershipnya adalah dari caranya 360 juga saya terapkan gitu ya. 360 jadi bawahnya menilai atasannya, kemudian atasan langsungnya menilai dia, dirinya sendiri menilai dia, dan yang sejajar menilai dia. Nah, kemudian yang itu sebagai salah satu pertimbangan. Tapi pertimbangan pokoknya adalah dari 3 yang saya ceritakan tadi. Bagaimana pencapaian di cabangnya, fraudnya bagaimana, kan gitu ya. Kondisi karyawannya bergejolak atau tidak, itu ukurannya. Gitu. Untuk evaluasinya itu sendiri tuh ada periodically nggak untuk dia? Pasti ada periodik ya. Jadi menjabat 1 tahun, setiap 6 bulan kita lihat. Ya, setelah dia udah diangkat 6 bulan evaluasi. 6 bulan evaluasi, 6 bulan lagi kita evaluasi. Kecuali ada kasus-kasus yang memang sangat besar, jadi kita nggak menunggu 1 tahun pasti. Langsung ya? Langsung. Oke Bu, dari SP sendiri itu ada satu tips kunci nggak Bu untuk pengembangan karyawan itu sendiri? Kalau tipsnya memfungsikan leader sebagai trainer, dan leader harus mau turun ke bawah untuk menyentuh teman-teman yang ada di grassroots. Kalau hanya sebagai bos gitu ya, ya teman-teman yang ada di grassroots itu tidak akan pernah tersentuh gitu. Tidak ada respectnya gitu ya? Nggak ada respectnya. Jadi tipsnya adalah yang selama ini dijalankan di SPS sebagai leader itu harus benar-benar down to earth. Ya, turun ke bawah sampai ke bawah-bawah. Wong direkturnya sama turun, kok leadernya nggak mau turun ya? Betul. Ya, mungkin segitu dulu yang pertanyaannya. Tapi ini memberikan banyak manfaat ya bagi kita, terutama untuk mungkin para praktisi SDM, untuk lebih menekankan nih bahwa sebagai leader itu nggak perlu untuk tunjuk-tunjuk ya Bu ya, untuk menyuruh-nyuruh saja enggak, tapi harus bersedia juga mau belajar dan mau mengajari seperti itu. Karena sebagai contoh ini SPS Cleo, dia omsetnya di tengah pandemi justru naik ya Bu ya, justru naik. Jadi untuk teman-teman mungkin saya harap bisa mendapatkan banyak manfaat dari sesi kita kali ini, dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih Bu Andina. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih.